Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kasih dari Sekolah SDN Telok 4 Banjarmasin kelas 6. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkan seorang pimpinan umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di majelis taklim dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan satu, untuk menambahkan, memupuk dan menambahkan rasa cinta atau mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan Rasulnya, sedangkan Nabi SAW lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nabiyyu aula bil mu'minina anfusihim. Artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Karena itu, kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kita kepada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi besarnya cinta kepada diri sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian, selalu menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati, lebih dari siapa atau apa yang dicintai. 2. Untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW ini dapat mengungkap kembali sebagai dari kehidupan Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatu hasanah liman kana yarjullaha wal yauma wa zadaqallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang kita dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu 1. Perubahan dibanding sosial,
di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara mereka, bahwa manusia tidak ada bedanya satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patung, dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa menyembahnya. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memelihara alam semesta beserta isinya. 3. Perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-perundangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada dan Rasulnya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.